tentang korban tebusan. Makanya saya harus sampaikan ke kalian biar teman-teman yang dengerin tahu. Jadi biar jangan mereka dengerin kalian. Kalian itu salah. Iya, maksud gua gini gitu loh. Udah tahu tadi bahasnya adalah penyaliban dan tebusan. Lu bawa ke Mesias kan, itu nggak nyambung topiknya jadinya kan. Gitu. Ya menurut kamu nggak nyambung kan, karena pemahamanmu pengetahuanmu tentang kitab suci nggak. Iya. Nggak ada apa-apa. Berikut yang dibahas itu. Nah sekarang gue sama Dika ya. Rezon di mute dulu aja. Kurang ilmu. Ya silakan Dika. Rezon, Aki, Kang di mute Kang. Kurang ilmu. Oke, Ya coba. Aku tanya sama kau, Kores. Boleh. Sekarang bertanya lah. Orang mati. Iya? Allah pernah nggak menghidupkan orang mati? Oh sering banget. Mana? Ya bisanya kita Dalil, buka di dalil. sini. Iya kita main dalil ya. Tunggu. Gue buka dulu ayat-ayatnya. Syubhat Tritung. Follow kawan-kawan yang 400 orang ini, tolong follow lo. Kasih gift sama Kores, kasih gift. Membangkit. Ini ada di Al-Baqarah ayat 73. Kita buka ya. Al-Baqarah 73. Lalu kami berfirman, pukullah mayat itu dengan bagian dari sapi itu, demikianlah Allah menghidupkan yang telah mati dan dia memperlihatkan kepadamu tanda-tanda kekuasaannya agar kamu mengerti. Pukul mayat itu dengan apa? Pukullah mayat itu dengan bagian dari sapi itu. Tulang paha ini kalau di dalam Ini siapa penjelasannya. yang dibangkitkan ini? Siapa? Maling. Bukan maling. Orang yang dibunuh. Jadi di Bani Israel itu ada yang saling Siapa? membunuh. Ya siapa gitu loh. Orang dari Israel. Lagi ini kuasa. Apa tuh? Lagi ini. Alah, si Dika ini gak ada Lagi ilmu. berhayal, Udah mending lu jadi Allah. pendengar aja, lu debat DLC aja, lu debat berhayal. Terbukti Lu marah. debat di atas lu. Terbukti marah dia. Lagi simpang siur dia gitu loh. Loh, kalau misalnya yang menghayal itu gini loh, Bre. Kalau misalnya yang menghayal itu nih, Yesus mati terus bangkit, itu hayalan baru. Udah Itu bawa hayalan. aja dia debater kelas LC, dia mah gak ada ilmu. Kenapa diturunkan? Biar dulu ngomong, dibuka diskusi. Gitu, dia gak ada ilmu. Gak ada ilmu dia. Kenapa nggak ada ilmu? Biar dulu dia bicara. Iya, Biar naikin kita aja, kan? argumen. Gak ada ilmu. Naikin aja Kang, biar gua makan. Untuk hiburan Nanti boleh. nanti kan kita arahkan ke parade patung gitu kalau misalnya dia kuat lama di sini. Nah, gitu. Nah, gitu Iya, Dika. kan? Itu Itu kan sama bro. dengan ayat Al-Quran yang lain gitu seperti ini. Siapa yang disalib? Mereka bertanya siapa yang disalib gitu kan. Gitu Nah, juga. itu sama kayak gini, Bre. Kalau misalnya lu nanya yang siapa-siapa kayak gitu, misal contoh kayak gini nih. Kayak gini contoh misalnya. Matius 26:18. Mereka berprasangka mengenai siapa yang disalib itu mereka berprasangka juga. Lah iya karena gini loh, lu lihat di sini loh. Itu kita KPR ya, KPR 25 dulu. Itu kan nubuatannya menggenapi yang di sini KPR 25. Enggak mengenai yang dibangkitkan Allah tadi, enggak tahu siapa. Tetapi yang mereka dibangkitkan. hanya berselisih paham dengan dia tentang soal-soal agama mereka dan tentang seorang yang bernama Yesus yang sudah mati. Sedangkan Paulus katakan dengan pasti bahwa ia hidup. Itu ke sini. Terus siapa sih itu yang bersih paham mengenai si yang bernama Yesus? Nah, ini orang-orang Yahudi sama Paulus. Iya. Sama Paulus. Emangnya ada Paulus bersih paham dengan Tetapi mereka? mereka hanya berselisih paham dengan dia tentang soal-soal agama mereka dan tentang seorang bernama Yesus yang sudah mati. Sedangkan Paulus yang sudah katakan mati. dengan pasti bahwa ia hidup. Tuh, kan ini nubuatannya. Terus apa yang selisih pahamnya situ coba? Iya. Berselisih Kenapa? paham Kenapa? mengenai apa? Ini roh Allah lu kenapa sih roh Allah lu? Ini roh Allah lu nggak bisa mikir.
Ini udah dibacain sama gua, berselisih paham dengan dia tentang soal-soal agama mereka dan soal tentang agama mereka. seorang bernama Yesus. Berselisih paham jadi orang-orang Yahudi itu. Ini Yesus ini mati atau hidup ini, gitu. Yang sini paham kan, memang mereka tahu kan itu mati. Ya udah makanya jangan apa yang namanya, bersih jangan paham bingung mengenai karena apa, tertulis di mengenai sini. iya, bangkit apa ya udah mati gitu. Nah, ini artinya apa? Benar kan orang-orang Yahudi itu berselisih paham. Yesus ini mati atau Mengenai hidup apa, bahwa dia sebenarnya? udah mati apa dia udah bangkit gitu. Betul. Enggak, aku bertanya. Enggak, bukan mati atau bangkit, mereka mati bersih atau paham hidup. itu. Bukan mati atau bangkit, mati atau hidup, enggak ada Ini bangkit. kan dia mengenai Paulus bilang bahwa ia hidup. Udah, jika kan? nggak ada ilmu Bang Kores biar sama Bang Enggak Ewan apa-apa, dia malu dia baru Kan tahu bukan kalau orang mengenai Yahudinya bersih berselisih mengenai paham. kematiannya, tapi mengenai bahwa dia udah hidup. Bukan berselisih paham. Kalau orang-orang Yahudi ngomongnya Yesus mati. Kalau Paulus meyakini Yesus itu hidup, nggak mati. Gitu. Dia udah hidup. Enggak ada sudah hidup. Jangan takia Korintus. Jangan takia Korintus bahwa ia hidup, bukan sudah kan dia ayat hidup. lain Paulus mengakui kematian Yesus sebenarnya. Loh, ini di persidangan kita ngambil yang paling valid. Jadi ini bukan bersih paham mengenai kematian, tapi bersih paham mengenai kamu takia kebangkitan Korintus. dia. Mereka Kebangkitan berselisih Yesus. paham dengan dia tentang seorang bernama Yesus yang sudah mati. Itu sudah kata mati. mereka. Kata Sedangkan mereka, Paulus udah katakan mati. dengan pasti bahwa ia hidup. Karena Iya kan sudah hidup. Karena ya Paulus kan nggak juga ada kata memberitakan sudahnya, kematian Adika. Yesus. Lu tuh gemeteran jakun lu, nggak ada kata sudahnya ini. Udah Bang Kores biar sama Bang Kan Kepas di ayat sama lain ini kan aja sama ada. Bang Renjon. Di ayat lain di mana, ada di mana, di bahwa mana, di Paulus mana, di mana, memberitakan kematian di mana, Yesus. di mana, di mana. Kan? Jadi ini bukan bersih Di paham mana? mengenai kematian Yesus, tapi bersih paham mengenai kebangkitan Yesus. Nggak ada tertulis kebangkitan. Kamu takia Korintus, kamu kayak roh Allah. Lah kalau kamu memahami satu ayat-ayat tak mengabaikan yang lainnya kayak gini jadinya botol Lo di sini jadinya. enggak, karena di sini berselisih paham di mana lagi selain di sini? Di mana? Di mana lagi coba? Sekarang masalahnya bersih paham mengenai apa kebangkitannya, apa kematiannya. Kan Oh ya, matinya narasi sama Al-Quran hidupnya kan enggak mengenai ada kebangkitan. kematiannya, bersih Takia pahamnya, Korintus mulu dia. ya kan? Hanya berselisih paham dengan dia tentang soal-soal agama mereka, tentang seorang yang bernama tentang Yesus soal-soal yang agama. sudah Kasih poinnya. mati. Bersih paham mengenai satu mengenai agama mereka. Yang kedua, tentang nama Yesus yang sudah mati. mati. Tentang nama Sedangkan Yesus Paulus, berarti bukan kematian yang di spam ya, tapi tentang nama ya nggak Yesus. perlu lagi perhatiannya Ya kan? karena orang Yahudi meyakini Yesus itu mati. Iya, kan nggak bersih paham. Ini apa? Sama siapa yang bersih paham mengenai kehidupan dan kebangkitan ia hidup? Sama ini. Sama Gerunda naik gerunda. Paulus bilang dia hidup. Gerunda naik gerunda. Ya kan karena di ayat yang lain Ada Paulus si Renjon memberitakan sama si kematiannya. Kalau kamu gunakan satu ayat ini, itu nggak boleh. Loh, ya Coba, udah coba, di coba, ayat coba, mana coba, lagi ayat ada kata berselisih paham? Di ayat mana lagi? Coba pengen tahu gua. Jadi Dimana lagi? kamu jangan berpikir itu bersih paham mengenai kematiannya. Kita Ya udah, kalau gitu ini hapus aja kalau gitu. kehidupannya dari kematian. Ini gitu. dihapus aja kalau gitu. Ini dihapus aja. Berselisih pahamnya dihapus Bersih aja. paham, kan udah nggak ada. Aku bilang, Ika memang bersih paham mengenai kebangkitan dia. Udah diakui ya, ada Itu perselisihan paham. Udah yang diakui ya. berbeda Mantap dengan betul. Paulus itu, Ya. ya, bahwa dia udah Ya, hidup. ini yang Maka Paulus ini yang juga berbeda dengan memberitakan Paulus ini orang kematiannya Yahudi atau orang Islam dari ini? yang lain. Yang berbeda pendapat dengan yang berbeda pendapat dengan Paulus ini orang Yahudi atau orang Islam? Apa aja? Yang berselisih paham sama Yahudi. Lihat Sama-sama bersih paham Paulus. mengenai apa? Kan narasi di Al-Quran mengenai kematian siapa yang disalib kan beda. Gimana sih? Mau dibalikkan ke tadi yang Allah tadi, siapa yang dibangkitkannya tak tahu. Lah kalian Bersih aja nggak paham. tahu siapa yang disalibkan. Kalian aja Nah, nggak tahu di sini. Siapa yang dibangkitkan Allah tadi yang ayat Al-Quran yang kamu baca itu, coba siapa namanya? Itu orang Israel, nggak ada namanya. Ya siapa namanya? Orang Israel itu Nggak ada di- namanya. Nah sekarang gini ya, sekarang kita soal penyaliban ya. Ini gue buktikan orang Kristen juga nggak tahu siapa yang disalib. Kita lihat Yahudi ya. Kita lihat Yahudi. mengenai ayat yang bersih pahami itu mengenai itu. Bahkan Allah aja tidak tahu siapa nama yang disalib pengganti Isa kan? Tuh, Ya Sarjis sama-sama namanya. bersih paham, ya kan? Sarjis namanya. Hah? Sarjis. Sarjis namanya. Iya. Nah, sekarang kita lihat di sini sih. Kita belajar Yahudi yang asli ya. Kita belajar Yahudi yang asli.
Tengok narasi Pak Mario Al-Quran. minta permintaan naik aja ya, Pak Pendeta. Narasi Al-Quran. Sini kita lihat Mereka Yahudi. Kita berbicara lihat Yahudi. mengenai siapa yang disalib. Nah, iya. Bahkan Allah Nah, juga kita lihat dulu paham Yahudi dengan supaya paham ulama-ulama gitu. Kalian supaya mengenai tidak siapa nama yang terdoktrin. disalib. Iya. Pengganti Supaya Isa. kalian tidak terdoktrin oleh Yahudi fantasi, Yahudi hayalan di Perjanjian Baru. Kita lihat Yahudi asli. Ya, ini ya. Tuh tulisannya tuh kotak-kotak ya. Kotak-kotak ya. Nah, ini bahasa ininya. Ini bahasa Siap, Inggrisnya. siap, Pak Pendeta. Kalau lu nggak bisa Itu ya. bahasa Inggrisnya, gue bahasa Indonesiain. Kalau lu nggak bisa bahasa Inggrisnya, gue bahasa Indonesiain. Siap, ditunggu, Pak Pendeta. Namun bukankah hal ini diajarkan dalam sebuah baraita? Pada malam Paskah mereka menggantungkan mayat Yesus orang Nazaret setelah mereka membunuhnya dengan cara dirajam. Jadi yang disalib siapa? Hah? Tulisan siapa itu? Tulisan siapa itu gue bilang? Artikel itu tulisan siapa? Ini tulisan Yahudi ini. Ini tulisan Yahudi. Pada tahun berapa? Yahudi tahun berapa? sama-sama kayak Perjanjian Baru abad ketiga. Yahudinya aja mengimani Yesus matinya dirajam, bukan disalib. Jadi siapa yang kalian salib itu siapa? Orang Yesusnya sudah mati dirajam. Yang disalib, bahkan sejarawan Yahudi mengaku itu kok. Siapa yang nulis artikel sejarawan Yahudi dan juga sejarawan Roma dan juga sejarawan orang Aram itu mengakui Yesus mati sebagaimana KPR 2519. Tapi tidak ada satupun sejarawan mengakui Yesus bangkit gitu loh. Itulah kenapa kebangkitan Yesus itu hayalan. Gitu. Hayalan. Ini gua bukain. Kalau nggak percaya. Tadi Yahudi matinya dirajam ya. Lah ada saksinya bahkan 500 orang. Baca ya Zakaria Udah, sebelas. Dika udah balik lagi ke Bang ini aja, Dika muter-muter di situ. Jadi kaget aja gua kasih Baca lihat iman Zakaria Yahudi. 11 itu baca itu keberadaan Yesus itu mau dibunuh. Baca. Apa tuh? Potong-potong ayat, comot-comot ayat. Red Zone dari tadi lu bawa dalil semuanya nggak nyambung. Bilang aja kalau nggak mengerti. Tadi kita bahas Mesias, lu bawa tahta Daud, lu bawa Yehuda, mana Mesiasnya? Bilang aja gak pengetahuanmu belum memahami kitab suci Kristen, kamu hanya belajar copot-copot. Lo ya, yang tadi comot-comot Zakaria 99 siapa? Tadi kan aku dengarin ceritanya keberadaan Yesus waktu dia dibunuh ya. Kamu baca dulu di Zakaria ya, Zakaria itu perjanjian lama itu. Zakaria 11 ayat 12 baca. Oke, kita ke Zakaria. Kita ikutin lah maunya supaya panjang. Zakaria berapa? Zakaria 11 ayat 12. Zakaria 11 12. Oke. Baca di situ. Lalu aku berkata kepada mereka itu, jika itu Zakaria kamu pasal 11 ayat 12. Iya itu dah. Jika itu kamu anggap baik, berikanlah upahku, dan jika tidak, biarkanlah. Maka mereka membayar upahku dengan menimbang 30 perak. Nah itu. Ya. Terus baca di Matius 26 ayat 14 sampai 16. Oke, Matius 26. Comot-comot ayat. 26 berapa? Ayat 14 dan 16. Oke. Kemudian pergilah seorang dari ke-12 murid itu yang bernama Yudas Iskariot kepada imam-imam kepala. Ia berkata, "Apa yang hendak kamu berikan kepadaku supaya aku menyerahkan dia kepada kamu?" Mereka membayar 30 uang perak kepadanya. Itu dia. Iya, ini kan diserahinya kepada Yahudi, Red Zone. Pada Paulus Iya. itu dihianati oleh sahabatnya yang Iya, nah ketika diberikan maksudnya sendiri. Mantap. Oke, itu mantap, betul. Nah, ketika diberikan, lalu Yahudi pun menggantungkan mayat Yesus orang Nazaret setelah mereka membunuhnya dengan cara dirajam, gitu. Jadi dilempari batu Yesus itu matinya. Itu pemahamanmu. Itu kan pemahamanmu. Ini Yahudi, ini Kamu belajar pemahaman dari mana Yahudi. itu? Ini Kitab suci pemahaman kami nggak ada dibilang Yahudi. itu dirajam. Iya, itu karena kitabnya Kristen. Dibunuh di tiang siksaan, itu dibilang. Jadi bukan dirajam. Itu kan kalau Kristen. Ini Yahudi ini punya Yahudi ini. Kita Ini Yahudi orang asli.
Katanya keselamatan datang dari bangsa Yahudi. Bro. Apa, Kalau kita berbicara orang Yahudi, itu ahli-ahli Tauratnya, ahli-ahli hukum orang Yahudi itu memang tidak percaya dengan keberadaan Yesus sebagai Loh, juru kenapa selamat. ditulis di sini? Kenapa ditulis Hanya di kitab Yahudi soal sebagian. Yesus? Kenapa ditulis di sini kitab Yesus? Kenapa ditulis di sini oleh orang-orang Yahudi tentang Yesus? Kenapa? Kalau nggak percaya? Orang Yahudi yang menulis itu adalah rasul-rasulnya. Mulai dari siapa? Matius, Lukas, Yohanes. Itu yang menulis itu. Itu Nggak ada, rasul-rasul yang setia. Orang Tapi Yahudi itu namanya orang Yahudi banyak yang Ezekiel, banyak yang tidak Maleaki. setia. Nggak ada orang Itu. Yahudi namanya Matius, Lukas, Yohanes itu bukan orang Yahudi kalau nama-namanya us belakangnya. Jadi maksudmu itu orang apa? Orang Israel. Itu Yunani. Orang Yunani dong. Oh ya, itulah pemahamanmu itu di situ di situ kalian nggak tahu. Ya buktiin aja abad pertama ada orang Yahudi ngasih nama anaknya Matius. Orang Israel. Ya buktiin aja orang Israel abad pertama ngasih nama anaknya Lukas. Ya itu pun kalian udah salah. Jadi itu ya, ini adalah Sefaria dan ini adalah kitab mengenai hukum pidananya Yahudi ya. Dia ada di Talmud, traktatnya itu Sanhedrin. Jadi mahkamah agama Yahudi. Jangan melebar kemana-mana. Tadi kan berbicara keberadaan Yesus yang mati ya, yang dibunuh. Ini nggak melebar, ini nggak melebar. Baru Ini nggak baca di melebar. Yesaya 53 ayat 7. Bangga benar. Ya udah kita ke Yesaya 53 ya. Oke, kita ke Yesaya 53. Oke. Kita ke Yesaya 53 nomor 7 ya. Ya. Yesaya 53 nomor 7. Dia dianiaya, tetapi dia membiarkan dirinya ditindas dan tidak membuka mulutnya seperti anak domba yang dibawa ke pembantaian, seperti induk domba yang keluh di depan orang-orang yang menggunting bulunya. Alhamdulillah. Ia tidak membuka mulutnya. Ini ya. Itulah. Jadi kan udah paham kan Yesus itu seperti apa? Itulah makanya di sini tertulis Yesus itu tidak berbicara sama sekali ketika Yahudi merajam dia sampai mati. Paham kan? Baru terujuk di Matius 27 ayat 11 sampai 14. Baca di Matius itu terujuk di Matius. Tunggu dulu Bang Pet, biar Bang Pet dulu Bang Pet. 53 dulu. Saya mau nanggapi boleh nggak? Iya tuh, dikit habis ini. Iya. Kita lihat ya, ini tidak bisa digenapi oleh Yesus di perjanjian baru. Kenapa? Karena Yesus itu ketika disalibkan dia mengeluarkan suara. Kita baca di sini. Delapannya res. Itu bukan waktu disalibkan itu. Makanya kamu tetap dia walau makanya peristiwanya Kena terus anjir. kemarin tetap diam Kena ketika terus dia. dituduh. Bukan dia waktu dia udah di Silakan. Kores minta tolong bacain ayat terusannya ayat 8-nya Kores. Ya, apa ya saya 53? Yes. Baca di sini. Sesudah Teman-teman penahanan dan minta tolong ya, penghukuman dibantu dia tab-tab terambil layarnya ya, teman-teman. Iya. dan tentang nasib siapakah yang memikirkannya, sungguh ia terputus dari orang-orang hidup dan karena pemberontakan umatku ia kena tulah. Ini nih penipuannya di sini nih ayat 8-nya nih. Ada kata dan tentang nasibnya. Padahal kalau kita lihat di original teksnya tertulisnya WF dulu dan tentang keturunannya. Yesus punya keturunan nggak? Nggak punya. Lanjut Kores. Ya, kena di situ. Jadi sebenarnya ya, kalau misalnya nubuatan Yesus mati ya banyak Yesus mati, cuma Yesus bangkitnya itu yang nggak ada sama sekali gitu. Tidak ada satupun perjanjian lama yang membahas mengenai kebangkitan gitu. Dan sejarawan dunia pun mengakui kalau Yesus itu mati, tidak bangkit. Gitu, ya. Jadi sebagai Eli. Teriak mati. jadi kalau misalnya nubuatan Yesus beginilah 30 perak lah ditikam lah berbicara lah ya boleh Yesus mati karena Yahudi mengimani Yesus juga mati, matinya dirajam gitu. Jadi mulai sekarang gantilah lambang salib kalian dengan batu-batu gitu. Itu yang nubuatan 30 sikel pera itu juga salah itu. Karena di Matius 21 nomor 9 katanya bukan di Zakaria tapi di Yeremia. Itu salah juga itu. Oh, mantap. Buka aja Matius 21 nomor 9. Bukan bukan kitab Nabi Zakaria tapi kitab Nabi Yeremia, itu salah juga itu. Kebangkitan Yesus kamu baca di Mazmur 16 ayat 10. Waduh, dia minta dipermalukan lebih jauh lagi nih. Mazmur berapa?
Mazmur 16 ayat 10 kamu baca itu kebangkitan. Oke. Mengenai kebangkitan. Bangkit. Mazmur 16:10. Sebab engkau tidak menyerahkan aku ke dunia orang mati dan tidak membiarkan orang kudusmu melihat kebinasaan gitu. Terwujud di Kisah 2 ayat 24 27 sampai 27 baca. Yesus kan udah ke dunia orang mati menginjili. Gimana sih? Itu di Mazmur, itu di perjanjian lama dirumatkan. Kan Enggak, ini paham kamu ini ayatnya tinggal yang ini. tadi. Kamu kau ulang lagi, baca lagi ulang biar paham. Ayat kamu. menginjili orang mati. Baca dari awal. Tunggu. 1 Petrus 3. Jangan Petrus kau baca mengenai kebangkitan. Tadi kau berbicara Enggak, karena di sini lu karena lu di sini bohong. Yesus itu ke dunia orang mati. Tadi kan kamu cerita kebangkitan, tidak ada nubuatnya tentang kebangkitan. Saya kasih ayatnya sama kamu loh, melolong lagi kau. Di sini oh 1 Petrus 4 juga. 1 Petrus 4 nih. Itu suara 1 Petrus 4 nomor 6. Ini ya, lihat ya. Kan tadi lu ini baca ini lu. Sebab engkau tidak menyerahkan aku ke dunia orang mati dan tidak membiarkan orang kudusmu melihat kebinasaan. Kan gitu. Nah, lu bawa kemana tadi? Mau lu bawa kemana? Itu udah kamu baca ya. Udah, terus? Tentang kebangkitan Yesus ya. Kamu kan Bukan ini tentang ini tentang orang mati dan kebinasaan ini, bukan kebangkitan. Jangan takia Korintus. Itu di Mazmur 10 ayat, di Mazmur 16 ayat 10 kamu baca tadi kan? Iya, sebab engkau tidak menyerahkan aku ke dunia orang mati dan tidak membiarkan orang kudusmu melihat kebinasaan. Tidak ada kebangkitan di sini. Makanya baca di Kisah, itu terwujud di Kisah 2 ayat 24 27. KPR Kisah 2 para rasul. 24 27. Kisah para rasul ayat 2 pasal 2 ayat 24 27. Nah, tetapi Allah membangkitkan dia. Idih, dibangkitin. Iya, kan dia bangkit. Ini mengenai kebangkitan. Kenapa dibangkitin? Gak bangkit sendiri. Katanya Tuhan dengan melepaskan dia dari segala itulah sengsara kamu maut. baca aja. Baca. Karena tidak mungkin ia tetap berada dalam kuasa maut itu. Ya, Sebab dia bangkit Daud- kan? Iya, dibangkitin. Kebangkitan Yesus itu udah kamu baca di Kisah 2 ayat 24 27 baca. Apa Ya, terus dengan hubungannya Mazmur sama tadi? Mazmur apa hubungannya sama Mazmur? Ya, baik itu kan harus kamu pahami, makanya harus belajar. Justru di Mazmur itu dikatakan tidak ke dunia orang mati, artinya tidak mati. Iya, dia tuh nggak akan pernah merasakan dunia orang mati gitu loh Iya, maksudnya. nggak binasa, dia nggak mati. Ya, makanya kalau kita membahas keberadaan nubuat tentang keberadaan Yesus itu, maka kita tadi berbicara mulai dari Adam, dari kitab Kejadian. Makanya Ya, jangan coba ambil yang cek aja di kitab Kejadian, ada nggak Waduh, nubuatannya? langsung dia umpan Kenapa lambung. Yesus itu jadi Wah, korban tebusan? Harusnya ini ibaratnya udah dipahamin di dari kotak awal. penalti musuh ya, terus ini yang mau umpan dia langsung tendang lagi balik ke kipernya gitu kan. Gitu. Wah, jauh dia. Wah, gitu. Kan tadi kita kan udah bahas tentang keberadaan Adam yang melanggar perintah Allah. Iya, Karena dia itu melanggar di situ perintah juga kan lu Allah, di situ juga maka dia akan menerima kematian. di situ juga lu punya PR, di situ lu punya PR gitu. Ketika Adam berdosa, Yesus menebus dosa, kenapa orang-orang Kristen yang percaya Yesus masih mati? Kenapa? Karena upah dosa, karena manusia, cucu-cucunya keturunannya Adam ini kan sudah mewarisi dosa. Nah, kalau gitu ngapain Yesus turun ke dunia kalau misalnya tidak mampu menebus Maka dosanya setiap Adam? manusia Ngapain dia yang menjadi hidup manusia gitu loh? akan menerima Mentok kematian. jadi firman aja Itu ABCD. karena upah dosa adalah maut. Paham lah, nggak paham di situ, sampai di situ belum paham. Paham Ini gua loh, artinya Redson, apa? maksudnya Kores itu gini loh, Upaya kan Yesus upah menebus dosa adalah manusia maut. agar tidak merasakan kebinasaan gagal total karena orang-orang Kan Kristen masih upah mati. dosa adalah gitu. maut. Kalau Di Jesus itu situ. menebus dosa yang berupa Bukan, maut makanya itu, kalian itu tidak memahami. harusnya Pemahaman Kristen kita kan udah secara nggak lagi Kristen itu merasakan tidak maut semudah gitu loh, maksudnya membaca Kores gitu. ayat-ayat. Betul, Ben.
Kalau kalian hanya baca ayat sampai kiamat pun kalian nggak akan paham. Bukan kita nggak baca dalil, kita baca yang konkret, kita melihat yang konkret gitu. Kalau memang Yesus sekarang menebus udah dosa saya kasih yang manusia, konkret, biar aturan tidak ada orang-orang yang lagi. dengarin juga Kuburan orang Kristen bisa aturannya. memahamin. Jadi Ini dari seluruh agama yang tidak ada kuburannya orang Kristen, harusnya begitu. pemahaman kamu kan mengenai kitab suci dan keberadaan Yesus. Adam itu kenapa dia dihukum? Karena dia melanggar perintah Allah. Karena Adam itu langsung punya hubungan langsung sama Allah. Jadi kita sekarang nggak ada lagi kita bisa langsung berbicara dengan Allah. Kalau Lah iya Adam gitu, dulunya masih nggak bisa sama berbicara langsung dengan Allah. nabi-nabinya bisa langsung Masih merasakan mati, berbicara dengan masih Allah. merasakan tanah kutuk gitu. Terus Yesus ini turun ke dunia fungsinya apa? Hanya memperkeruh suasana. Apa gimana? Makanya terus Yesus turun ke dunia fungsinya apa? Kalau manusia masih tidak bisa berhubungan langsung dengan Tuhan, kalau manusia masih juga merasakan kematian, fungsinya apa turun ke dunia? Yesus turun ke bumi itu menjadi korban tebusan yang dihilangkan Adam kesempurnaan. Karena kalau Nah sekarang Adam manusia udah itu sempurna belum setelah Yesus ditebus? diciptakan- Sempurna nggak dia? Dengerin dulu. Nah, udah mau didengerin ini. Adam itu diciptakan Allah bukan untuk mati, tapi untuk mau hidup selama-lamanya dan hidup Iya. dengan Nah haus. sekarang ketika tebusan itu Yesus udah sudah apa? menebus dosa, Kenapa manusia jangan? hidup Kalian selamanya tahu enggak? Ayo bahwasanya jujur. Adam melanggar perintah Allah secara langsung, maka apa yang dinubuatkan tentang keberadaan Adam, maka dia akan menerima kematian karena dia melanggar perintah Allah. Dengan dilanggarnya perintah Allah itu, sekarang saya mau tanya, apakah maksud tujuan Allah itu gagal? Gagal. Karena itulah, karena ulah si setan ini mau menggagalkan ciptaan Tuannya Kristen ini, Tuhan atau kekuasaan Allah itu, maka jalan satu-satunya akan ada korban tebusan. Di situlah Oke. vitalnya keberadaan Yesus itu. Oke, saya tanya Kalau tidak tentang ada korban tebusan Yesus dikit ya. untuk Redson, menebus dosa Adam, korban tebusan itu maka domba tidak jantan akan apa ada betina, kebangkitan dari orang mati. Paham nggak? Bentar Redson, saya tanya, korban Oke. penebusan itu domba jantan apa domba betina? Gimana? Korban penebusan itu domba jantan apa domba betina? Korban tebusan itu bukan berbicara domba, bukan berbicara domba. Kores, minta tolong Korban bukain tebusan Imamat itu 4 nomor 32 korban Kores. tebusan untuk menebus Kita manusia lihat dari domba dosa jantan apa domba betina? adalah Yesus itu sendiri, Yesus Kristus juru selamat. Makanya Ini dibilang, si Redzon kupingnya udah lepas, Ikhwan, kupingnya lepas dia, rontok kupingnya. yang tadi Ali pertanyakan katanya domba betina atau jantan katanya. Jadi mana ada korban tebusan jantan atau betina? Bukan korban ini, tebusan saya itu. Korban ini, tebusan saya itu ayatnya. adalah Yesus Silakan, Kristus. Paham nggak? Ini yang dibahas sama Ben Abraham ya. Bacain Res. Oh, jika ia membawa seekor domba sebagai persembahannya menjadi korban penghapus dosa, haruslah ia membawa seekor betina yang tidak bercela. Nah, Dor. gitu. Yesus korban domba jantan apa betina? Itu Nggak tidak masuk ada hubungannya lagi. tentang keberadaan Yesus. Nggak masuk lagi, udah Amin cocok itu. logi lagi. Ah, bubuk dia. Udah. Red Zone Alek. Makanya kalau baca ayat itu, di satu ayat itu punya referensi. Saya mau tunjukin di tadi ayat yang tadi biar saya buat referensinya di mana. Jika ia membawa seekor domba, Imamat Di mana? 432. Di mana Imamat itu? 432. Imamat 432. 432. Bentar dulu, saya lihat referensinya. Iya, lalu cari-cari dulu ngelesnya lah. Lu aja gagal membuktikan Yesus itu bermanfaat dan berhasil menebus dosa. Bentar dulu.
JWR. Udah mulai terguncang dia guys. Ya teman-teman dibantu tap-tap Dari like, tadi. teman-teman biar kuat. Ya, Kupingnya sampai lepas. Korbannya domba atau manusia itu coba diklarifikasi. Bentar dulu ya. Ya, dombanya jantan apa betina? Korban penebusan domba jantan apa betina? Diklarifikasi itu manusia atau domba. Dombanya jenisnya apa? Bentar dulu, saya buka referensinya biar kalian paham. Jangan coba-coba satu Iya ayat. iya, lu buka ini juga, lu apa namanya, lu buka apa namanya, sabda paralel lu. Ya John, Red. Kalau lu gagal nggak bisa ngelawan Bang Gores itu berarti jadi pengembala ya. Jadi ya Imamat. Ini nggak bisa kita cuma. berhenti lu jadi pengembala. Itu Imamat 4 sampai 7 itu soal korban penghapus dosanya Yahudi. Nggak ada yang cocok sama Yesus. Imamat 4, saya baca dulu ya. Itu referensinya di mana itu? Biar kalian paham. Bentar dulu, saya baca. Iya, itu kan lu tinggal buka sabda web paralel kan. Nanti kan ada link-link ya kan. 4 ayat 32. Bentar, biar saya baca. Iya, bukalah sabda web paralel. 4 32. Iya. Baca kuat-kuat. Bentar dulu, saya baca dulu karena ayat yang kalian baca itu jangan cuma satu. Itu kelakuan lu dari awal. Kejadian 49 10, Yesaya 9 nomor 7, Zakaria 9 nomor 9. Itu comot-comot namanya. Gitu. Berkaca, bre. Dia yang nyalahin kita. Udah ketemu di sabda web paralel kan, ada tuh yang link-link biru tuh. Gitu. Kalau pakai HP susah, pakai laptop. Jadi kebuka semua dia. Ini si botak kenapa diam aja lu botak? Kepas. Nanti saya ngomong disuruh diam. Diam saya disuruh ngomong. Ya udah nanti tunggu. Biar si ini aja si gembala lu aja nih. Kalau dia nggak bisa bantah, suruh berhenti jadi gembala. Gimana, Red? Dombanya jantan apa betina, Red? Nah, Berikut itu domba betina itu buat berapa orang tuh nebusnya tuh. kisah korbannya domba mencret. Kelihatannya salah gender itu kelihatannya itu. Salah gender, salah binatang lagi kan. Ketukar Kepas, kelaminnya. ajak pendeta lu yang paling pintar Kepas, ajak bawa ke sini Kepas. Yang paling pintar ngapain? Ini gembala kelas apa ini, waduh. Bukan dia nggak pintar, kalian aja yang nggak kurang ilmu terhadap dia. Ini di Imamat 4 ayat 32. Tapi kalau dia memberikan domba sebagai persembahan dosa, dia harus membawa satu domba betina muda yang sehat. Ini ya maksudnya ya. Iya. Ini kan bukan penghapusan Jadi dosa. Penghapusan domba dosa. penghapus dosa itu jantan apa betina? Nah, kawan ini mah pemahaman Kan, guys yang les lagi toh. Jadi domba penghapus dosa itu jantan apa betina? korbannya Kamu baca di ayat 31. Baca. Iya, di situ kan Memang harus jelas mengambil tentang semua domba penghapus lemaknya seperti dosa. apa yang dilakukan dengan lemak persembahan persahabatan. Memang harus membakar semua di mezbah supaya asapnya naik. Yang baunya Nah, Yesus dibakar atau disalib? Anjir, kenal lagi lu. Lagi. Kan gender ini kan yang bakar segala. Saya tanya, gendernya. Red, Tidak sama pemahamannya tentang Bentar, nubuat Red, saya tentang tanya. Yesus. Kamu kan Artinya, tadi Ini kan bilang korban domba penghapus bakaran. dosa. Korban bakaran Benar. langsung kepada Allah. Salah. Korban bakaran Imamat 1, Imamat 4 korban penghapus dosa full Ini itu. korban penghapus dosa ini. Gendernya apa, Red? Jantan apa betina? Bar. Lanjut Lares. Udah habis dia. Tapi kalau dia memberikan domba sebagai persembahan dosa, dia harus membawa satu domba betina muda yang sehat. Ih, baju baru.
Tapi kalau dia memberikan domba sebagai persembahan dosa, kan itu bukan untuk menghapus dosa ya. Tapi kalau dia memberikan domba sebagai persembahan dosa, dia harus membawa satu domba betina muda yang sehat. Ini persembahan dosa, bukan menghapus dosa. Persembahan apaan? Korban penghapus. Saya baca ya di kitab suci saya ya. Tapi kalau dia memberikan domba sebagai persembahan dosa, dia harus membawa satu domba betina muda yang sehat. Siapa yang bilang di sini ayat mana yang bilang menghapus dosa di sini? Nah, dia pakai terjemahan lain dia. Coba yang pakai Baca persembahan ya. itu. Ini Alkitab saya, kitab suci saya. Tapi kalau dia memberikan domba sebagai persembahan dosa, dia harus membawa satu domba betina muda yang sehat. Ini persembahan dosa yang dilakukan dia, bukan menghapus dosa. Enggak. Berarti kalau ada. misalkan Nggak betinanya ada menghapus yang dosa. pengkor nggak boleh ya? Ya namanya Nggak domba ada atau dia bilang nggak ada apapun dia. itu Ini keluar selain nih darah Bible gua Yesus. yang 600.000 keluar ini. Baca ya. Ini ayatnya, makanya jangan kalian kasih ayat-ayat yang tidak pas sama saya. Nih, gue juga punya Bible bre, dan Bible gue lebih mahal dari lu. Kitab suci saya jelas ini. Kamu dengerin ya. Kamu Bukan masalah lebih mahal. Kau baca nggak Alkitab itu itunya? Kamu dengerin. Saya nggak mau dengerin ya kitabmu. Tapi kalau dia memberikan domba sebagai persembahan Berarti dosa, ini salah. Bible sebagai gua salah ini persembahan Bible dosa gua. ya, bukan menghapus dosa. Gimana caranya domba menghapus dosa? Bible gua Dia salah harus berarti membawa Bible gua ini. Bible gua salah ini membawa Bible satu gua. domba betina yang muda yang sehat. Kamu baca, saya ulang ya. Tapi kalau dia memberikan domba sebagai persembahan dosa, dia harus membawa satu domba betina muda yang sehat. Ini persembahan dosa kawan, bukan menghapus dosa. Makanya ayat kitabmu itu tak dari mana itu kau bawa itu? Ini gue dari LAI nih, gue dari LAI edisi 2. Terbaru. Itu salah itu. Ini salah ini Bible-nya ini salah ini. Salah ini. Wah, LAI salah ya, kata jemaatnya salah ini ya. Ini harus ditarik ini, tarik ke pabrik ini. Kembaliin lah duit gue 600.000 kembaliin. Terbungkam kan? Terdiam dia sepi, Dia lagi langsung ngacak-ngacak sepi dia. Bible itu, lagi ngacak-ngacak Bible dia. Beneran nggak tuh? Di telepon LAI. Buka. Nah ini Imamat 4:32. Jika persembahan yang dibawa seekor domba sebagai kurban penghapus dosa, mantap. Tapi saya yang salah ya ini ya. Haruslah ia membawa betina dan tak bercela gitu. Kalau beda artinya lu bukan menggenapi perjanjian lama, gitu aja sih. Berarti menyelisih perjanjian lama. Iya, bikin baru itu namanya. Itu Bible yang di Alkitab yang dipegang Bang Polres itu salah, yang benar itu yang dipegang si Red. Ya udah Kang, udah saya baca ya berulang kali ya. Jadi tidak ada di situ domba yang menghapus dosa, nggak ada. Jadi yang menghapus dosa itu adalah darah Yesus Kristus. Nggak ada. Ya udah di satu perikop Imamat 4 Yesus Kristus. Imamat 4 sampai Imamat 7 dirobek aja kalau gitu. Itu salah soalnya. Nah ya, kalau udah saya baca ya, di Imamat 4 ayat 32. Tapi kalau dia memberikan domba sebagai persembahan dosa, dia harus membawa satu domba betina muda yang sehat. Jadi Dia kayaknya persembahan baca dosa. Dia Itu, kayaknya bukan baca penghapus ini dosa. DRFTSB. Apa tuh? Dia suruh linyatin yang dibaca versi apa? Ya coba lihat Bible lu, di Bible lu itu coba ini kayaknya online deh. Coba kita lihat di Sabda Web Paralel ya. TB itu jelas. Imamat 4:32 kita buka dulu. Paralel. Mana kawan bisa binatang
menghapus Bentar ya, dosa. saya naikin Dari Pak mana Mario. jalannya? Pak Mario, Yang bisa menghapus kita- dosa itu adalah darah Yesus Kristus, makanya dia dibunuh. Hanya Terus Yesus itu yang imamat bisa 4 itu menghapus dosa. maksudnya gimana kalau di kitab lu? Bentar Pak Kores, bentar. Pak Pendeta minta permintaan naik lagi. Nah, ini. Ya, selamat malam. Salam Pak Mario. Yuk, malam. Suara kedengeran jelas? Jelas, cuma agak kecil Pak Mario. Sorry, sebentar saya ganti mikrofon. Ya, mungkin Ya dilanjutin udah Bang Redjon, Kores lu sama udah Bang bubuk dalam segala arah gitu kan. Lu nggak bisa menjelaskan berhasilnya Yesus menebus dosa manusia. Lu Loh, ketahuan mana Bang, menggunakan berhasil Bible yang gimana? berbeda Kamu dengan yang kurang pemahaman. LAI. Saya udah sampaikan nubuat tentang keberadaan Yesus mulai dari kelahiran sampai dia dibunuh. Iya, Bang, itu menurut izin ya, itu gantian menurut sama apa hayalan, ini ya. hayalan Bukan Redjon. menurut hayalan, itu di kitab suci saya itu jelas. Makanya saya buat ayat-ayatnya saya kasih kamu baca biar kamu paham. Iya, tadi gua udah baca tidak ada soal Mesias dan kebangkitan. Apalagi domba itu harusnya betina bukan jantan. Bang Hen, izin ya gantian dulu ya. Gurunda naik Gurunda. Itu bukan penghapus dosa. Makanya kalau kalian memahami kitab suci itu jangan salah total kalian memahami itu. Oh, coba Pak Mario, selamat malam. Moderator jangan naikin yang lain dulu ya. Kecuali Gurunda ini. Pak Mario, selamat malam. Ada guru nggak ya? Lagi ganti mikrofon. Ada lagi live di YouTube juga, Guru. Oh ya, dikit Oke, aja ya. Jadi nggak pernah ada ya narasi dalam perjanjian lama dan ajaran para nabi yang mengatakan bahwasanya Mesias itu harus menderita. Itu nggak pernah ada. Justru Yesaya 42 nomor 4 di situ dikatakan bahwa Mesias itu tidak akan patah dan lunglai. Buru-buru menderita, patah pun tidak. Karena Mesias yang dijanjikan di perjanjian lama, dia adalah orang hebat yang akan membebaskan Bani Israel, mengalahkan seluruh musuh Bani Israel dan membawa pulang Bani Israel ke tanah perjanjian. Jadi nggak ada Mesias dinarasikan sebagai menderita, apalagi mati dan bangkit di hari ketiga. Bohong besar itu. Lanjut Kores. Sama ini Akiben, sebenarnya Akiben juga ada yang perlu gua koreksi ya. Perjanjian lama tidak pernah sama sekali membahas konsep Mesias gitu, nggak ada itu. Mesias akan datang kedua kalinya itu adanya di Talmud. Ya, Gitu. karena Mesias di perjanjian lama itu Melech Mesias itu bukan orang yang mati terus datang lagi, nggak ada. Dia memang benar-benar manusia. Ya, gitu. Sama ini satu lagi, sama kebangkitan itu tidak ada di perjanjian lama. Itu adalah ajaran baru di perjanjian baru. Pak Mario, udah Halo, buka mic testing. tadi ya? Iya, masuk. Kedengaran suara jelas? Bagus, Di thank mute you. dulu ya, Redjon. Noise suaranya Redjon. Pak Mario mungkin bisa tolong dibacakan Imamat 432, siapa tahu beda. Imamat 432 sebentar ya. Si Rejonya kenapa diturunin dulu? Jangan dong. Enggak tahu. Redson naikin lagi dong. Naikin lagi, Mel. Di mute aja kalau noise di mute. Udah dapat? Suaranya pendeta itu terlalu dekat sebentar. ke mic-nya. Iya. Jadi suara napasnya kedengeran Pak Mario. Mundur dikit. Jika ia membawa seekor domba sebagai persembahannya menjadi korban penghapus dosa, haruslah ia membawa seekor betina yang tidak bercela. Thank you. Korban penghapus dosa ya. Ya. Problemnya di mana? Oh, lanjutin aja Akiben lanjut aja kalau gitu. Problem itu Pak. Ya, tadi kan Kores ini sama Redson cewek, membahas betina. tentang klaim Yesus dinubuatkan di perjanjian lama termasuk sebagai korban penghapus dosa. Nah, ternyata di Wayikra atau Imamat 432 korban penghapus dosa itu bukan domba jantan tapi domba betina. Salah satunya itu yang dibahas tadi. Oke.
Sorry, sebentar. Jadi begini, ada teksnya yang di perjanjian baru. Sorry, tadi kalau nggak salah ada bahas ya teks yang di perjanjian baru yang tentang Yesus menghapus dosa itu. Dia sebagai anak domba Allah atau sebagainya. Kalau nggak salah ada bahas tentang itu ya sama Kores ya. Buka aja John 1 nomor 29 itu ya, yang Oke. kata Johannes itu. Sebentar. Baik, sambil nunggu teman-teman di tab layar ya, biar kuat Ya, amalnya. Oke, ya, saya sudah baca. Pada keesokan harinya Yohanes melihat Yesus datang kepadanya dan ia berkata, "Lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia." Oke, problemnya begini. Bukan LI-nya yang salah sih. Itu untuk Bung Red Zone Alex tadi. Bukan LI-nya yang salah waktu menulis Imamat 30 berapa lah itulah yang tadi dengan yang Yohanes di 1 Yohanes sama ayat 29 ini. Problemnya adalah di interpretasinya. Waktu Yesus mengatakan dia adalah anak domba. Bukan Yesus, Yohanes yang mengatakan Waktu Yohanes mengatakan inilah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Itu Yohanes sedang menganalogikan sesuatu yang ada di perjanjian lama. Betul, di dalam tradisi bangsa Israel mengorbankan domba itu adalah bentuk menghapus dosa dan ada syarat-syaratnya di dalam perjanjian lama. Tetapi perlu diingat satu bahwa yang namanya analogi itu bukan kesamaan antara semua hal. Tidak, itu salah. Yang namanya analogi itu adalah poin-poin kesamaan tertentu, bukan semua poin. Saya pernah ngomong ini nggak tahu ke siapa dulu ya. Jadi ingat ya, garis bawah ini, poin-poin kesamaan tertentu, bukan semua hal. Kalau semua hal disamakan, ya repot lah. Masa Yesus domba kakinya 4, Yesus kakinya berapa? 2. Domba punya moncong, terus Yesus punya moncong begitu? Ya enggak lah. Domba berbulu putih, terus Yesus ada bulu putih begitu? Ya enggak lah begitu. Yang namanya analogi hanya poin-poin kesamaan tertentu, bukan semua poin. Ya itu yang saya mau klarifikasi. Thank you. Oke, saya tanggapi ya. Memang tidak semua poin, tapi ketika spesifik dari domba itu harus betina dan bukan jantan, itu spesifik. Kalau memang jantan dan betina bukan merupakan hal poin penting bagi Judaism, tidak mungkin di situ dikatakan sebagai domba betina, harus domba betina. Pasti boleh domba jantan. Karena itulah tadi Kores mengangkat hal ini, bahwasanya ternyata menurut Judaism yang bisa menjadi korban penghapus dosa itu harus domba betina, bukan domba jantan. Jadi tentang betina atau jantan itu menjadi sebuah hal yang penting dan tidak bisa diabaikan. Karena kalau ini bukan sebuah poin yang penting dan spesifik, maka tidak mungkin dikatakan harus domba betina. Itu lanjut. Oke, bagus, thank you. Ya betul sih, penting, tapi penting untuk dombanya saja, untuk ritual ketika mau mengorbankan domba. Tapi waktu Yohanes mengatakan Yesus, itu dia tidak bermaksud menyamakan semua hal, termasuk jenis kelaminnya. Enggak loh. Ya makanya kalau saya bilang, kalau Anda mau menyamakan bahwa ya itu mesti wanita dong, kalau gitu dong. Ya kalau dibilang yang domba yang dikorbankan di dalam perjanjian lama adalah betina, ya berarti Yesus harus wanita dong paling enggak. Ya enggak lah begitu. Enggak semua hal termasuk di dalam masalah jenis kelamin begitu. Tidak, itu sama sekali enggak kok. Di dalam pembacaan yang natural, di dalam orang-orang tradisi pada waktu itu, tentu dia tidak mempermasalahkan ketika Yesus ini adalah lelaki. Enggak ada masalahnya. Jadi sama sekali betina ataupun jantan itu tidak ada permasalahannya, karena itu bukan yang mau ditekankan, bukan mau spesifikasi tertentu yang mau ditekankan, enggak, sama sekali tidak. Jadi itu sih intinya, analogi itu begitu. Oke, thank you. Saya tanggapi lagi ya. Ketika di situ dikatakan domba betina, artinya salah satu syarat itu harus domba betina untuk penghapusan dosa. Tidak bisa domba jantan. Ini syarat mutlak gitu loh. Makanya di situ dikatakan di Vayikrat 4 nomor 32 dikatakan domba betina. Artinya apa? Gender atau kelamin tentang domba itu
itu syarat sah. Tidak sah ketika betina diganti jantan. Karena itulah tadi Kores mengangkat hal ini, bahwasanya yang menjadi syarat sah untuk korban penghapusan dosa itu harus betina. Tidak pernah bisa dikatakan bahwasanya syarat untuk korban penghapusan dosa adalah domba jantan, karena sahnya adalah domba betina. Nah, lanjut. Ya, like I said, omongan saya nggak akan berubah lagi. Nggak semua hal sih, termasuk itu masalah betina jantan, nggak. Karena ini analogi, bukan perwakilan seutuhnya. Jadi kalau misalnya Anda berharap bahwa, oh ini poinnya harus sama begitu, bahwa ya kalau dombanya betina, berarti Yesusnya harus wanita begitu. Sekarang kalau gitu dombanya kakinya 4, Yesus kakinya harus 4 atau enggak? Kan enggak kan? Sekarang domba punya moncong, Yesus harus punya moncong atau enggak? Begitu. Kalau kesamaan bahwa kalau kesamaan bahwa domba itu bahwa itu betina mesti ditekankan wajib, berarti ya Yesus punya harus kaki 4 dong. Begitu. Kenapa enggak? Kalau wanita itu ditekankan iya, terus kenapa Yesusnya ya kakinya harus 4 juga dong harusnya. Begitu. Jadi kalau Anda menekankan bahwa satu poin ini harus utama penting, bahwa itu jenis kelaminnya harus betina, ya repot lah. Kenapa ke syarat yang lain enggak? Begitu. Yesus yang seperti yang tadi saya bilang. Oke? Ya, thank you. Saya pikir jelas ya. Kenapa di situ ditekankan sebagai gendernya harus betina ya? Karena itu adalah syarat mutlak gitu loh. Kalau gender bukan sebuah syarat mutlak, maka tidak mungkin ditekankan ke gender betina. Artinya domba jantan itu bisa. Artinya syarat sah untuk pengorbanan sebagai korban penghapus dosa, itu gendernya harus betina, Bang. Ya oke, ya setuju. Salah satu syarat yang mutlak penting itu nggak boleh cacat celah. Kakinya 4 mesti utuh. Saya tanya, Yesus kakinya 2, nggak kayak domba. Kurang dong. Silakan jawab. Alegorikan apa? Ketika Anda ya itu. domba, Soalnya Anda menekankan, betul. Saya Anda gitu loh. Enggak. Justru saya ikutin Anda loh. Anda menekankan bahwa betina itu penting. Salah satu syarat betina itu penting. Oh ya wes, oke. Saya juga sampaikan nih bahwa salah satu syarat yaitu cacat itu juga penting. Nggak boleh cacat maksudnya ya. Nggak boleh cacat itu penting. 4 kaki utuh. Yesus kakinya 2. Nggak utuh dong. Oh, kalau seperti itu saya bisa jawab. Tidak pernah ada ajaran para nabi, baik di Torah, Nefim, Ketuvim, bahwasanya domba itu bisa diganti oleh manusia. Gimana, jangan ke situ dulu. Jangan ke situ dulu. Jangan ke situ dulu. Saya ke sana, saya akan ke sana. Jangan ke situ dulu. Kan saya mengikuti yang Anda katakan tadi. Saya ngikutin Anda bahwa intinya yang namanya analogi, yaitu nggak kesamaan semua poin, termasuk masalah betina jantan. Maka ya kalau Anda pikirkan bahwa betina jantan itu penting, ya udah kaki 4 sama 2 juga penting dong. Kenapa enggak? Iya. Oke. Kaki 24 juga penting nggak? Enggak, saya tanya dulu. Kaki 24 juga penting atau enggak? Kaki 2 sama 4 penting atau enggak? Bentar, ketika Anda mengiring ke sana, saya akan konkret langsung mengatakan tidak ada pernah ajaran para nabi baik di Torah, Nevim, Ketuvim yang mengatakan bahwa korban pengembusan domba bisa digantikan dengan manusia. Oh. Ya, itu kita bisa bahas itu nanti. Kita bisa bahas itu. Sekarang aja, kenapa? Kita bisa bahas itu nanti. Saya tanya dulu. Kaki 24 penting nggak? Tuh, Anda kan sudah bawa ke perbedaan yang lebih besar. Saya kasih substansinya. Ya wes, kalau Anda nggak jawab, saya nggak jawab pertanyaan Anda, itu saja. Kenapa? Anda nggak jawab pertanyaan saya. Saya jawab pertanyaan Anda tentang analogi bahwa betina jantan tuh nggak penting sebenarnya. Ya udah, sekarang saya tanya ke Anda. Anda nggak jawab pertanyaan saya nggak jawab pertanyaan Anda. Ya wes. Yang menganalogikan domba sebagai Jesus kan kalian. Ketika Anda bawa ke sebuah perbedaan yang lebih spesifik, maka saya akan kunci bahwasanya tidak pernah ada ajaran para nabi bahwasanya pengorbanan domba bisa diganti dengan pengorbanan manusia. Saya nggak bahas itu, saya nggak jawab itu. Terserah Anda boleh ngomong silakan, tapi saya nggak jawab itu. Sebentar, saya potong ya, maaf ya, saya tengahi dulu. Mungkin kalau bahas ini terus-terusan akan muter-muter di situ. Kita ganti tema aja, ganti topik aja ya, sambil nunggu. Bang Kores, Uniri Pak. Udah ya Kian, Bang Kian, sorry saya nggak tahu namanya.
Sebentar, sorry, saya nggak akan lama nih. Jadi maksimum juga 1 jam. Ya seperti nggak biasa apa-apa, ya. Ini anak saya bocah aja masih di sebelah ini. Saya nggak akan lama. Jadi kalau Apa kira-kira, pertanyaannya, Bang Mario? saya nggak nanya apa-apa. Jadi saya cuma mau kasih tahu doang. Saya nggak lama. Jadi saya cuma dadakan, nggak bisa lama. Jadi kalau saya memang nanti mendadak keluar, ya saya ada kepentingan sama anak begitu. Jadi sorry banget kalau nggak bisa lama ya. Maksimum 1 jam. Baik. Iya, jadi siapa namanya? Bang Mario. Ya, Oni. Sebenarnya esensi dari nubuatan dan penggenapan itu gimana sih? Nubuatan dan penggenapan. Yang dinubuatkan harus terjadi. Oke. Lalu Ya, itu. ketika nubuatannya kalau korbannya itu harus betina, maka tidak masalah kemudian yang dikorbankan Tuhan jantan gitu. Ya, karena itu analogi. Yohanes menganalogikan. Yang namanya analogi, tidak semua poin itu harus sama. Berarti tidak tergenapi dong. Enggak lah, kan namanya analogi. Analogi itu enggak semua poin sama. Kenapa di ayat lain dalam kitab Mazmur ada kata paku, Tuhan tak kakiku di itu harus tergenapi gitu. Yesus Kasih saya mati juga. ayatnya, Oke, nanti kita kasih lihat. ya. Kita ambil data Kristen ya. Silakan. Nih, salah satu contoh nubuatan dari doktrin Kristiani terkait tentang Yesus. Nah ini, satu ya, saya mau tanya nih, saya kitab Kejadian 17:19. Tetapi Allah berfirman, tidak melainkan istrimu Sarah yang akan melahirkan anak laki-laki bagimu dan engkau akan menamai dia Ishak. Dan aku akan mengadakan perjanjianku dengan dia menjadi perjanjian yang kekal untuk keturunannya. Apa? Nubuatan ini penggenapannya apa? Sorry, boleh diulang berapa? Sebelum Kejadian 17:19. Tapi Kejadian Allah berfirman, tidak melainkan istrimu Sarah yang akan melahirkan anak laki-laki bagimu, dan engkau akan menamai dia Ishak, dan aku akan mengadakan perjanjianku dengan dia menjadi perjanjian yang kekal untuk keturunannya. Silakan. 17 berapa? Sorry banget. 17:19. Oh, 17-19. Oke, ini bukan analogi ya. Kan yang mau kita bahas analogi kan? Saya bertanya nubuatan, Bang. Oh, nubuatan. Oke, berarti bukan analogi ya. Oke. Gini, menentukan nubuatan itu analogi itu dari mana heimonya? Ya, analogi kan bukan nubuat. Oke, ketika ada perkat analogi, analoginya yang mana? Yesus sebagai korban atau domba itu yang sebagai korban? Mana yang analogi? Oke, kita bahas itu ya, berarti bukan bahas ini lagi ya. Ya, itu kan Yohanes sedang mengatakan bahwa inilah anak Yesus, anak domba Allah. Kok anak domba sih? Intinya domba, anak domba Allah yang akan menghapus dosa dunia. Kita tahu lah ya, itu kan bukan domba. Yesus kan bukan domba. Makanya analoginya tapi disebut yang mana sebagai gitu? anak Yang domba. analogi itu Yaitu yang mana, brother? Ya wes, Saya membahas ini loh, analoginya saya ya anak membahas yang domba dibahas oleh disamakan Bang Ben dengan tadi. manusia. Analoginya adalah Yesus yang disamakan dengan anak domba. Itu. Berarti Yesus itu analoginya domba. Yes, analogi domba, betul. Tidak masalah bagi kita. Yang saya Iya. mau bahas itu adalah ketika korbannya adalah hewan betina, kenapa kemudian yang disembelih adalah Tuhan jantan gitu loh. Ya, makanya tadi ini ulang lagi yang saya bilang. Karena Ya, karena namanya saya analogi itu Karena tidak gini, kalau semua itu poin, analogi, yang mana yang hanya analogi? poin-poin tertentu, hanya poin-poin Yang mana, tertentu. yang mana? Yang Dia mana sama-sama dia akan dikorbankan. Oke, yang Gitu. analogi yang mana? Yang korban dianalogikan yang atau korbankan, Korban hewan begitu. betina atau korban Tuhan jantan? Yang mana yang analogi? Dua-duanya itu analogi, jadi bersamaan begitu. Dua-duanya analogi. Berarti Dua-duanya itu tidak analogi. harfiah, Yesus tidak- dianalogikan tidak sebagai tidak sebenar-benarnya. Yang namanya analogi itu hanya poin kesamaan dia tidak tertentu, bukan sebenar-benarnya biayalah Yesus bukan domba lah, gimana sih? Berarti kematian Yesus itu analogi atau bukan? Ya enggak, kematian Yesus bukan analogi, kematian Yesus Yang saya bahas adalah senyata-nyatanya. kenapa domba yang harus dikorbankan adalah betina, tapi kemudian penggenapannya Tuhan jantan yang dibunuh. Yes, karena Anda merasa semua poin tuh harus sama.
ya toh? Bukan. Saya hanya bertanya bagaimana Anda menentukan bahwa poinnya sama atau tidak? Kenapa poinnya mungkin yang digenapi hanya 90% poin, 70% itu hermeneutiknya pakai apa gitu loh? Loh ya enggak sih, yang Penafsirannya namanya pakai apa? analogi memang nggak ada persenan-persenan itu. Iya, yang analoginya yang mana? Nggak ada persenan-persenan Pengorbanan itu, Rifa. Binatang betina atau Tuhan yang jantan ini yang Oke. analogi. Analogi Oke. itu kan analogika. Yes, Bu. Ya kan, analogika. Di mana di sini adalah gambaran contohnya. Yang gambaran yang mana? Pengorbanan hewan betina atau Tuhan yang jantan yang analogi? Tuhan yang jantan. Gini. Tuhannya kan Ya, jantan. Kan dia yes. anak domba jantan. Enggak sih, bukan anak domba jantan. Loh, Walaupun giliran jenis pakai jantan Anda kelaminnya. merasa tersakiti, giliran Enggak domba sih, saya Anda enggak diam saja. tersakiti. Saya heran ya, ketika saya bilang jantan Anda merasa kayak gimana gitu. Enggak. Tapi giliran Anda bilang Saya dia anak lucu domba, aja. analoginya Anda tidak masalah gitu loh. Enggak. Anda salah tangkap. Saya enggak bermaksud begitu. Jadi begini, yang namanya ya analogi, saya tunggu, saya mau ngomong apa jadi lupa lagi kan. Itu persesuaian Bang, kesamaan antara satu hal yang apple to apple yang sama, yang tidak berbeda. Yes, nah, yes, masalahnya betul. ketika Anda menyampaikan hal yang cukup betul. Apple to apple, kesamaan oke. tertentu, jangan lupa, Nah, kesamaan tertentu, bukan kesamaan semua hal. tertentu yang apple to apple. Bukan semua hal. Yes, oke. Enggak apple to Nah, apple, bukan enggak. semua hal Ini enggak apple yang to bukan apple. semua hal ini siapa yang ngasih tahu? Ini terserah Yohanes. Dan tentu kita semua gimana tahu dong, Yohanes Yesus kan menjelaskan bukan kalau ini domba. hanya bagian tertentu yang digenapi, yang lain tidak digenapi gitu? Lah, enggak dijelaskan sedetil itu. Ya Tapi udah, juga kalau enggak kita dijelasin kan liar. mesti domba betina kan. Tapi juga enggak dijelasin mesti domba betina kan. Begitu, Anda tahu tidak nubuatan? Nubuatan itu apa yang disampaikan dan harus tergenapi. Yesus berkata kan, semua yang dinubuatkan oleh Tuhan itu harus tergenapi. Nah, penggenapan itu Anda bilang tidak harus detail seperti yang dituliskan dalam perjanjian lama. Oke, mana dalilnya bahwa nubuatan itu tidak harus detail seperti dalam perjanjian lama? Kenapa? Konsekuensinya begini, brother. Kalau seandainya ada nubuatan, para nabi berkata begini, nanti buah itu akan berwarna merah dan diberi nama melon. Tiba-tiba terjadi peristiwa di mana buah itu berwarna hijau diberi nama anggur. Maka ada dua konsekuensi. Yang pertama tidak tergenapi, yang kedua pemberi nubuatan berbohong. Jadi kalau seandainya ada perkataan dari kitab Anda bahwa anak dombanya itu harus betina, kenapa Tuhan yang dibunuh, ditumbalkan harus jantan, harusnya Tuhan betina juga. Itu baru cocok penggenapan, cocok nubuatan digenapi oleh penggenapan gitu loh. Itu baru cocok. Tapi kalau nubuatannya adalah domba betina, tapi penggenapannya Tuhan jantan, ini kan tidak cocok. Antara dua, satu tidak tergenapi, yang kedua pemberi nubuatan itu berbohong atau salah informasi. Begitu, brother. Coba pahami dulu apa itu penggenapan. Oke, sudah? Silakan. Oke, giliran saya ya. Jadi begini, teks itu bukan nubuatan ya. Teks itu bukan nubuatan. Yang di mana? Yohanes ya? Saya lupa tadi. Yohanes 1:29, Yohanes 1:27, ya itulah pokoknya ya. Itu bukan nubuatan. Ya, itu cuma teks yang mengatakan bahwa lihatlah inilah anak domba yang akan menghapus dosa dunia. Oke, itu bukan nubuatan. Satu, itu clearkan itu dulu. Teks itu ya, yang saya masukkan ke teks itu. Lalu yang kedua adalah ketika Anda memastikan bahwa kalau yang mesti dikorbankan tuh betina adalah penting, maka saya ngajukan pertanyaan yang sama kepada abang yang tadi. Kaki 2 sama kaki 4 penting nggak? Kaki 4 penting nggak? Itulah kalau dia kakinya 2 cacat berarti dombanya ada aja ini. Nah iya betul. Yesus kan kakinya 2, gimana dong? Emang dia domba beneran? Nah, giliran yang tadi betina, Anda memastikan harus sempurna seperti teks itu. Tapi mengapa yang kaki 2, kaki 4 enggak? Analogi itu berarti tidak sama, artinya disamakan. Contoh anggur dengan apel. Nah, pertanyaan saya, berarti tidak semua hal dong. Berarti nggak semua hal dong. Semua hal, tetapi dari mana Anda tahu kalau masalah jantan jenis kelaminnya itu tidak boleh sama atau boleh tidak sama? Itu Anda sudah menjawab pertanyaan saya. Thank you, Rifa. Saya justru bertanya, asumsi liar ini datang dari pengajaran siapa? Kalau penggenapan dan nubuatan tentang kelaminnya itu tidak mesti harus sama, dari mana Anda tahu bahwa kalau part ini nggak apa-apa, nggak sama? Ya iyalah, ini kan hewan domba beneran, kakinya harus 4 sempurna, pelirnya nggak boleh pecah. Ini manusia, kakinya 2, pelirnya harus nggak boleh rusak juga. Kenapa? Kalau tidak dia cacat. Secara manusia dia tidak boleh cacat, secara hewan domba dia tidak boleh cacat. Masalahnya adalah kelaminnya domba ini betina,
Tapi kelamin Tuhan ini jantan. Maka ini kalau memang ternyata kalau dia jantan yang penting kalau dia betina yang hewannya nggak apa-apa, manusianya jantan. Itu pengajarannya dari mana gitu loh? Siapa yang ngajarin? Silakan. Nggak ada sih, nggak ada yang ngajarin itu sih. Ya udah, kalau itu gitu dari asumsi natural liar, Bang. saja. Itu bukan asumsi liar juga. Tetapi memang kalau memang Yesus waktu Yohanes mengatakan itu adalah anak domba Allah, ya berarti nggak perlu dipermasalahkan gendernya, kakinya, punya moncong Kalau tidak atau enggak, mempermasalahkan punya gini bulu putih atau enggak, yang nggak ada masalah permasalahan dari begitu. kitab Imamat. Kalau hewan ternak itu tidak boleh cacat, maka yang harus dikurbankan adalah hewan yang betul-betul sempurna. Berarti kalau tidak sempurna, maka itu artinya Tuhan tidak suka. Tuhan menentukan bahwa dombanya harus betina. Tiba-tiba ketika terima kasih. analoginya menjadi Tuhan jantan, lalu Anda bilang, ya kan nggak mesti harus sempurna. Oke, tidak masalah. Namanya juga nubuatan dan penggenapan. Tapi masalahnya adalah ketika dombanya betina, Tuhannya jantan yang dikorbankan. Kalau itu tidak apa-apa, yang ngasih tahu siapa gitu loh. Kalau itu tidak apa-apa gitu. Thank you, Anda mengingatkan saya satu hal yang sangat penting. Di kejadian di Yohanes 1 ayat ke-29, di situ kan Yohanes melihat ya bahwa lihatlah inilah anak domba Allah yang akan menghapus dosa dunia. Tapi coba lihat bahwa apa respon Allah waktu Yesus dibaptis oleh Yohanes begitu. Apa respon Allah? Benar nggak dia nggak suka sama Yesus? Coba lihat baca ayat-ayat setelahnya. Dan lihat baca di kitab setelahnya. Lihat apakah respon Allah bilang, ini bukan anakku yang aku nggak suka, ini bukan dombaku yang aku nggak suka begitu. Ada nggak sejarah sepanjang di dalam Yesus hidup, terus Allah nggak berkenan sama dia begitu? Ini bukan domba yang aku inginkan. Aku tidak mau sama dia. Ada? Ada teks yang seperti itu? Uni lagi makan tutup Memang nggak ada. Akan suaranya kecil. Enggak, Uni lagi makan tutup cam aja. Iya, suaranya kecil. Jadi gini, kalau perkataan seperti itu tidak ada bukan berarti parameter penggenapan dan nubuatan Anda itu benar. Kenapa? Karena yang namanya nubuatan, sesuatu yang dinubuatkan harus terjadi seperti itu. Contoh, kalau ada nabi berkata akan terjadi petir 5 kali dalam waktu sekian-sekian, itu harus terjadi. Karena kalau itu tidak terjadi berarti nabi itu berbohong. Nah, pertanyaan saya, analogi domba yang diinginkan Tuhan itu adalah domba betina. Tiba-tiba korban Tuhannya adalah korban Tuhan jantan. Ini menunjukkan tidak konsistennya Tuhan Anda. Pertama, pembunuhan terhadap penghapusan dosa di awal boleh dengan dimatikannya hewan ternak berkelamin betina. Itu ditentukan oleh Tuhan Anda. Tiba-tiba dia berubah pikiran, kemudian dia mengorbankan Tuhan jantan. Makanya saya katakan, ini tidak ada konsistensi Tuhan ketika menginginkan solusi untuk mengampuni dosa manusia. Awalnya korban binatang. Seolah-olah Tuhan tidak cukup puas, akhirnya korban Tuhan jantan. Kalau ini korban hewan betina, besoknya korban Tuhan jantan. Saya takut besok-besok Tuhan Anda minta apa lagi nih. Ini yang disebut sebagai, kalau Anda bilang analogi, saya tidak tahu mana yang analogi. Apakah pengorbanan hewan jantan atau hewan betina atau Tuhan jantan ini yang analogi. Karena analogi ini kan perumpamaan yang sepadan. Yang analoginya yang mana nih? Maka ada di antara kedua ini yang sebenarnya sia-sia perbuatannya. Antara membunuh hewan betina itu sia-sia atau pembunuh Tuhan ini yang sia-sia. Karena salah satunya analogi. Nah, yang saya maksud di sini adalah kenapa Tuhan Anda mengatur bahwa seandainya ada pengebusan salah, itu anak dombanya harus betina. Tiba-tiba dia menghadirkan anak dombanya yang berbentuk manusia, itu justru jantan. Makanya saya katakan tidak ada konsistensi Tuhan Anda suka-suka dia aja. Kenapa? Karena dia mengajarkan supaya manusia akhirnya berkalang kabut. Lo berpikir manusia yang namanya tipologi. Tipologi itu apa? Mungkin Anda salah sebut tadi, bukan analogi sebenarnya ya. Anda yang dimaksud dengan penebusan domba menurut umat Kristiani itu rata-rata mereka mengatakan itu tipologi. Ya, walaupun saya tidak mengerti apa korelasinya tipologi dengan pengorbanan ini. Ya, saya selalu mendengarkan umat Kristiani penebusan hewan jantan itu adalah tipologi Yesus, kedatangan Yesus, bla 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 bla. Ya, itu menurut iman Kristiani.
tidak mengerti apa kaitan tipologi atau analogi dengan awalnya Tuhan menginginkan kematian hewan ternak berkelamin jantan, tiba-tiba setelahnya malah menginginkan kematian manusia Tuhan yang betina. Sebalik. Hewan yang betina, kemudian tidak lama kemudian dia menginginkan kematian Tuhan jantan. Ini maksud saya adalah ini ketidakkonsistenan Tuhan. Ya, ini ketidakkonsistenan Tuhan, brother. Itu menurut saya. Kenapa? Karena kalau seandainya Tuhan menetapkan di awal, Anda baca kitab Torah. Saya kasih kitab Torah. Perjanjian atau hukum Torah, apakah itu adalah hukum yang temporer? Menurut Anda? Oke, Silakan, sudah. brother. Oke. Hukum Taurat yang pertanyaan terakhir Anda itu saya bahas terakhir karena saya mau bahas yang pertama dulu. Tentang masih Yohanes 1 ayat 29. Oke, tadi thank you loh. Anda menyebutkan satu ide pemikiran yang bagus sekali. Ya, sekarang saya mau ulang lagi. Ya, betina sekali lagi saya sebut betina jantan nggak penting. Karena yang namanya analogi bukan kesamaan, bukan poin semua hal yang tidak, bukan semua poin. Bukan kesamaan antara dua hal, ya, bukan kesamaan semuanya mentah-mentah itu disamakan termasuk betina jantan. Lalu kalau Anda tadi mengatakan bahwa di mana ditulis begitu, di mana ditulis ada ayatnya seperti itu, jawabannya enggak ada, tidak ada ditulis. Dan saya mau mengutip lagi seperti yang Anda katakan, apa yang tidak ada, apa yang tidak ditulis belum tentu tidak ada. Thank you Rifa, itu ide pemikiran yang bagus sekali. Jadi memang sih nggak ditulis sih betina jantan nggak penting atau enggak, tapi apa yang tidak ditulis belum tentu tidak ada. Thank you. Karena Ada korelasinya dengan diskusi kita, Pak. oh ada. Ya sudah. Jadi sekian ya tentang yang Yohanes 1 ayat 29 itu. Karena mau bahas yang hukum Taurat begitu. Saya tanya hukum Taurat itu kekal atau enggak? Oke. Hukum Taurat. Enggak. Hukum Taurat kekal. Antara Tapi kalau Anda cuma yang bertanya bohong itu atau doang yang tuh berdusta. sebenarnya agak ambigu. Mungkin hukum pertanyaan Tauratnya kan dispesifik begini, lagi. brother. Hukum Tauratnya kalau ada pengorbanan kesalahan atau dosa, cara Oh. menghapusnya adalah dengan mengorbankan hewan betina. Kemudian itu hukum Taurat, tapi tidak bisa dikatakan kekal karena Tuhan menggantinya dengan mengorbankan tuan jantan. Maka itu tidak bisa dikatakan kekal. Oke. Izin Itu bang tetap ngomong bang, kekal. izin ngomong bang. Oh ya, boleh, silakan. Karena kalau berlarut-larut membahas masalah domba yang abang baca di Yohanes tentang pengampunan dosa, itu sangat tidak relevan ketika kita berbicara tentang keberadaan Yesus. Yang bisa menghapus dosa itu tidak ada berbentuk binatang. Yang bisa menghapus dosa itu adalah korban tebusan Yesus yang mencurahkan darahnya. Itu yang harus Bohong lagi lah, digarisbawahi. Redzon. Hajar Pak Mario, hajar ini. Bohong lagi dia. Lanjutlah. Jadi itu harus digarisbawahi. Yang menghapus dosa Pin, dan masuk Pin, ini makan dulu Pin, lapar Pin ah. dari maut Oke. dan kematian itu adalah korban tebusan Yesus atau darah Yesus yang dicurahkan. Itu aja intinya. Itu harus digarisbawahi. Jadi kita jangan bernarasi domba. Karena kalau kita bernarasi domba itu nanti jadi panjang. Iya, saya ngerti. Enggak, bukan begitu. Ini kan lagi sedang membicarakan analogi yang di Yohanes 1 ayat 29, begitu. Di situ benar kok sebenarnya bahwa Yohanes sedang menganalogikan bahwa tentang yang di imamat itu benar kok, nggak salah gitu. Tapi yang salah adalah interpretasinya terhadap ayat tersebut. Orang teman-teman Muslim menginterpretasikan bahwa yaitu harus sama betina begitu loh. Kalau domba betina, ya Yesusnya harus wanita, harusnya begitu. Nah itu yang sedang dipermasalahkan begitu. Ya maka saya clearkan masalahnya. Yang namanya analogi tidak semua kesamaan, hanya poin-poin kesamaan tertentu. Intinya itu begitu loh ya. Saya tahu yang Anda katakan bahwa hanya darah Yesus yang bisa, hanya Yesus sendiri yang bisa menghapus dosa dunia. Sedangkan yang di imamat itu kan adalah dosa, bisa dibilang
bilang tanda kutip ya. Ini ingat tanda kutip, dosa lokal begitu loh. Hanya dosa untuk orang tertentu. Ketika orang yang berbuat dosa lagi, ya dia mengorbankan lagi begitu. Begitu terus dosa nanti korbankan, dosa korbankan. Tapi hanya Yesus yang akan menghapus semuanya, menghapus secara utuh. Intinya kan begitu. Ya intinya itu permasalahannya. Jadi cuma permasalahan analogi doang kok. Ya thank you. Itu saja yang mau saya ituin. Jadi orang-orang Kristen sekarang udah nggak berdosa ya? Enggak sih. Oh mantap boy. Nah ini baru jawaban gitu. Orang-orang Kristen itu kudus. Mereka tidak mempunyai dosa. Enggak. Maksudnya enggak. Maksud saya enggak itu bukan berarti tidak bisa berbuat dosa, tapi sudah lepas dari kuasa dosa. Itu dua hal yang berbeda. Gimana itu perbedaannya maksudnya? Masih bisa jatuh di dalam dosa, bisa. Oh, yang paling penting itu begini. Kuasa maut, kuasa kematian itu sudah dikalahkan. Karena ada seseorang yang mati dan bangkit. Begitu. Dan itu bukan orang biasa. Itulah Yesus, maksud saya begitu. Oke, jadi orang-orang Kristen tidak merasakan kematian. Oh, kematian ada. Tapi kuasa mautnya sudah dikalahkan. Tetap akan mati. Tetap akan mati. Yes. Iyalah, memang kan pasti mati dong. Masa nggak ada yang nggak mati? Efek dari dosa itu tetap ada. Efek dari dosa tetap ada. Tetapi kuasa akan maut itu sudah dikalahkan. Karena di dalam sepanjang sejarah yang namanya mati itu nggak ada yang bisa ngalahkan. Begitu. Dari Adam sampai Hawa, pasti semua orang mati. Kecuali yang diangkat sama Tuhan langsung. Mati itu kan gara-gara dosa atau gimana? Yes, mati itu gara-gara dosa. Nah terus Yesus turun ke dunia menebus dosa. Yes, betul. Kenapa nggak lunas? Kuasa maut masih ada, efeknya masih ada. Nah itu kenapa nggak nebus sama efek-efeknya sekalian? Kalau berbicara begitu, itu kita memakai cara kamu atau cara manusia atau cara ini. Kalau saya mau mengatakan bahwa ya segala kemungkinan tuh bisa terjadi, termasuk ya kenapa Yesus enggak dari awal cegah aja Adam berdosa? Harusnya begitu dong. Begitu. Iya. Nah, kenapa enggak sejak awal pohon kehidupan dan jatan itu harusnya tidak ada aja sejak awal begitu. Kalau bicara yang seperti itu, ya kita bukan bicara tentang cara kita. Kita bicara tentang cara Tuhan dengan free will manusia yang bekerja begitu. Apa yang sudah terjadi itu yang kita bahas. Apa yang sudah terjadi boleh sebentar aja. Tunggu dulu, boleh belum sebentar. beres bre. Lu gimana? Pendeta lu ngomong ini? Jadi apa yang sudah terjadi itu yang kita bahas begitu loh. Jadi bukan berarti harusnya skenarionya kayak begini. Nah, kenapa nggak kayak begitu? Jadi supaya nggak terjadi dosa. Nggak, kita nggak bicara seperti itu. Karena apa yang sudah terjadi baru yang kita bahas begitu. Karena cara Tuhan bukan cara kita. Thank you. Iya kan ini kan udah semuanya terjadi nih. Yang gue bahas itu memang cara Tuhannya. Kalau misalnya ada mengenai pohon kehidupan ya itu kehendak bebas manusia bisa salah bisa ini, kita kan wajar ya. Yang gue bingung itu penebusan dosa ini terjadi ternyata nggak ditebus sama efek-efeknya, itu satu. Terus yang kedua, ketika penebusan dosa ini terjadi yang berdosanya sudah mati, ribuan tahun sudah mati duluan gitu. Jadi ibarat kayak gini. Bisa aku jawab? Jadi tunggu. Jadi ibarat kayak gini. Ini ada ambulan. Dia mau menjemput orang yang kecelakaan. Tapi ambulannya datang 2 minggu kemudian gitu. Orangnya yang orang yang kecelakaan sudah nggak di situ itu. Paling bekas darahnya iya ada. Tapi kalau 2 minggu kemudian baru datang, apa yang mau diselamatin kan gitu. Itu sih paling. Ya silakan Rezon. Pemahaman bro dengan pemahaman kami di kitab suci kami itu jelas beda. Karena apa? Yang anda bicarakan itu adalah sesuai dengan pemahaman bro. Padahal kita berbicara ini adalah keinginan Allah. Jadi gini bro, kalau saya mau sederhanakan, kenapa ciptaan Allah yang diciptakan Allah adalah Adam dan di awal penciptaan manusia itu
tidak prospeknya untuk menerima kematian. Karena Allah menciptakan manusia itu sesuai dengan gambarnya dan menempatkan dia di Taman Eden dengan segala sesuatu yang baik. Tapi, iya ngerti, Rejon itu gue ngerti. Lu kan udah bilang sendiri Tuhan lu gagal. Bentar dulu. Kenapa diulang lagi? Nah, sekarang saya mau jelasin. Ada perintah untuk Adam untuk tidak memakan buah pengetahuan yang baik dan yang buruk. Apabila kau makan itu bukan perintah langsung. Perintah langsung kepada Adam. Ketika kau makan itu maka kau akan mati. Pertanyaannya, apakah dia menuruti perintah Allah itu? Tidak. Setelah dia tidak menuruti perintah Allah itu, konsekuensinya apa? Dia menerima kematian, bukan? Iya. Nah, setelah menerima kematian, maka keturunan Adam dan Hawa sampai sekarang ini akan menikmati apa yang dialami si Adam, yaitu kematian. Iya. Nah, terus saya mau tanya. Tuhan gagal nggak? Sekarang saya mau tanya. Allah dengan segala kekuasaannya di sini, mulai dari penciptaan alam semesta, apakah pernah Allah ini gagal? Nah itu yang lu tanya tadi. Udah gue jawab ya. Secara konsep lu kan Tuhan gagal. Kan gitu. Berarti, secara konsep lu kan Tuhan gagal, kan gitu. Sekarang yang menjadi inti dari yang kita bahas itu bahwa Allah menciptakan si Adam di awal itu adalah untuk hidup selama-lamanya, tapi perintah itu dilanggar sehingga dia menerima kematian. Maka konsekuensinya apa yang sudah dibuat oleh Allah di sini gagal. Artinya apa? Apakah kegagalan ini akan menjadi suatu yang dialami manusia, atau apakah Allah ini gagal selamanya, atau gimana caranya biar kegagalan Allah ini yang dibuat iblis ini bisa diatasi? Kan Allah yang sudah membuat suatu cara untuk menebus kegagalan ini. Karena apa? Allah itu tidak pernah gagal. Paham sampai di situ? Iya paham. Jadi kalau Tuhannya gagal, manusia mau berharap ke siapa lagi? Itu dibuktikan oleh Allah. Dengarin, itu dibuktikan oleh Allah. Karena apa? Kegagalannya dibuktikan. Bukan untuk mengatasi kegagalan ini. Kan itu. Sekarang kan Anda harus pahamin kenapa setan ingin menjatuhkan Adam ke dalam kematian. Enggak, maksud gue tuh kenapa sih bahas yang udah flashback mulu? Kalau gue tuh bahasnya tuh terus solusinya apa nih? Tuhannya kan udah gagal nih, solusinya apa? Solusinya jalan satu-satunya menurunkan Yesus ke bumi untuk menebus kesempurnaan yang dihilangkan oleh Adam. Oke, berhasil nggak? Ya berhasil. Berhasil, oke. Orang Kristen nggak mati dong? Pemahamannya bukan seperti itu, bro. Makanya gini.